Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Di sini ada dua istilah, ada zat aditif, itu adalah zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman, seperti yang kita lihat pada gambar. Ini merupakan zat aditif. Sedangkan zat adiktif, ini adalah zat-zat yang dapat menyebabkan kecanduan, seperti rokok, narkotika, dan lain-lain. Untuk hari ini, kita cuma akan membahas materi tentang zat aditif. Masih dengan Ibu Yusnimar. Apa itu yang zat aditif? Zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dalam jumlah yang kecil. Ada beberapa tujuan penambahan zat aditif. Yang pertama, untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan aroma dari makanan itu sendiri. Yang kedua, untuk memperpanjang daya simpan. Bagaimana makanan tersebut bisa tahan lama dan lebih awet, maka ditambahkanlah zat aditif. Yang ketiga, tujuan penambahan zat aditif yaitu meningkatkan nilai gizi. Yang keempat, bisa dikonsumsi sebagian orang-orang tertentu yang memerlukan diet. Zat aditif ini juga banyak sekali jenisnya. Kita mengenal ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemosi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu jenis zat aditif tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pewarna. Tujuan ditambahkan pewarna ke dalam makanan yaitu memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar lebih menarik. Macam-macam pewarna kita mengenal ada pewarna alami, di mana pewarna alami ini diperoleh dari alam. Pewarna alami ini memiliki keunggulan yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi. Sedangkan kelemahan dari pewarna alami ini yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan, kemudian warna mudah rusak karena pemanasan, dan umumnya pewarna alami ini bahan makanan yang dihasilkan warnanya sedikit pucat atau kurang kuat. Banyak sekali contoh-contoh pewarna alami yang bisa kita gunakan. Contohnya kunyit untuk memberikan warna kuning, kemudian strawberry, naga, biasanya digunakan untuk pewarna merah, ada kakao atau coklat untuk memberikan warna coklat yang biasanya diolah menjadi serbuk coklat, kemudian daun suji memberikan warna hijau, ada wortel memberikan warna orange. Dan masih banyak lagi pewarna-pewarna alami lainnya. Selain pewarna alami yang banyak juga digunakan yaitu pewarna buatan, di mana pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi kimia dari zat-zat kimia sintesis. Ada beberapa contoh pewarna buatan yang sering digunakan, seperti yang kita lihat pada tabel. Ini merupakan pewarna buatan sesuai dengan warna yang diinginkan. Pewarna buatan ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, harganya murah. Yang kedua, praktis dalam penggunaan. Jadi kita tidak perlu mengolahnya dulu, langsung kita bisa tambahkan ke dalam bahan makanan yang akan kita buat. Berikutnya, warna yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan dengan pewarna alami. Dan jenis warnanya pun juga lebih banyak. Dan keunggulan dari pewarna buatan yang lain yaitu warnanya tidak rusak karena pemanasan. Orang lebih cenderung
memilih makanan yang warnanya lebih kuat dibandingkan warna yang lebih pudar. Makanya orang lebih banyak menggunakan pewarna buatan dibandingkan dengan pewarna alami. Tetapi hati-hati karena sering terjadi penyalahgunaan pewarna buatan ini. Karena ada beberapa pewarna yang ditambahkan ke dalam bahan makanan, bukan pewarna makanan, tetapi adalah pewarna tekstil. Jadi pewarna tekstil itu tidak boleh ditambahkan ke dalam pewarna makanan karena dapat menimbulkan efek samping. Dan pewarna makanan ini ada kadar tertentu yang boleh ditambahkan ke dalam makanan. Jadi kita juga harus memperhatikannya. Berikutnya kita akan membahas zat aditif yang kedua, yaitu pemanis. Pemanis sudah pasti tujuannya untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis ada pemanis alami, contohnya dari gula pasir, dari gula aren. Ini adalah contoh pemanis alami. Sedangkan pemanis buatan, itu dia mempunyai kelebihan, yaitu memiliki tingkat kemanisan yang lebih besar dari gula pasir. Biasanya pemanis buatan ini sering digunakan untuk penderita diabetes yang memerlukan rasa manis tetapi kalau bisa rendah kalori. Contoh pemanis buatan yang sering digunakan yaitu siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Ini merupakan tabel tingkat kemanisan gula dibandingkan pemanis-pemanis buatan. Seperti yang kita bahas tadi, pemanis buatan memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemanis alami, yaitu gula pasir. Berikutnya kita akan membahas zat aditif ketiga, pengawet. Pengawet berfungsi menghambat kerusakan makanan dan minuman karena adanya mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang sering membuat makanan menjadi berjamur, basi, dan lain-lain. Sehingga dengan ditambahkan pengawet, diharapkan makanan tersebut bisa lebih tahan lama dan lebih awet. Ada beberapa metode pengawetan yang dapat kita gunakan. Ada dengan cara fisik, ada dengan cara kimiawi. Secara fisik bisa kita panaskan, kita dinginkan, kita masukkan ke dalam kulkas, kita bekukan seperti kita masukkan ke dalam freezer. Kemudian teknik pengasapan, teknik pengeringan atau dijemur sampai kering, dan teknik penyinaran. Sedangkan secara kimia berarti menggunakan bahan-bahan pengawet. Ini merupakan bahan-bahan pengawet makanan yang dapat kita gunakan tergantung jenis bahan makanan yang akan kita awetkan. Di dalam kehidupan kita sering mendengar adanya penyalahgunaan pengawet ini. Beberapa kasus yang kita dengar ada yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan. Itu tidak diperbolehkan karena formalin bukan bahan pengawet makanan, tetapi adalah bahan pengawet mayat. Jadi hati-hati juga dalam memilih makanan, jangan sampai kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang menggunakan formalin. Berikutnya zat aditif yang keempat yaitu penyedap. Penyedap ditambahkan ke dalam makanan supaya makanan tersebut memiliki cita rasa yang lebih baik. Penyedap-penyedap yang bisa digunakan bisa penyedap alami, contohnya garam, bawang merah, bawang putih, kaldu, dan lain-lain. Terbayang bagaimana rasa makanan tanpa dikasih garam? Pasti tidak enak, bukan? Makanya garam di sini bisa digunakan sebagai penyedap. Selain penyedap alami, banyak juga yang menggunakan penyedap buatan. Contohnya vetsin yang mengandung monosodium glutamat. Vetsin yang sering digunakan seperti Sasa, Ajinomoto, Roiko, Masako, dan lain-lain.
Tetapi penggunaan vaksin ini hati-hati, juga ada kadar yang diperbolehkan di dalam tubuh. Sebaiknya kita cukup menggunakan penyedap-penyedap alami, karena penyedap alami ini tidak akan menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Berikutnya, pemberi aroma. Pemberi aroma tujuannya memberikan aroma pada makanan dan minuman sehingga memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Pemberi aroma ini secara alami umumnya berasal dari ekstrak buah, seperti ekstrak buah nanas, buah anggur, bisa dengan menggunakan minyak asiri atau vanile. Sedangkan pemberi aroma buatan yang sering digunakan yaitu esen. Esen beberapa rasa buah, seperti amyl kaproat memberikan aroma apel, dan lain-lain. Berikutnya, pengental. Fungsinya di sini untuk menstabilkan, memekatkan, mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Pengental ini bisa kita gunakan pati, gelatin, agar-agar, dan alginat. Biasanya orang sering menggunakan pati dan agar-agar. Contoh penggunaan pengental yaitu pada pembuatan capcay, di mana pada pembuatan capcay orang sering menggunakan pati supaya kuah yang dihasilkan itu lebih kental. Berikutnya, pengemulsi. Pengemulsi merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air. Contoh pengemulsi yang sering digunakan dalam makanan yaitu lecitin. Dan lecitin inilah yang dapat menyebabkan mayonaise dan mentega itu bahan-bahannya bisa menyatu. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang zat aditif. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.